Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Hari ini, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kecil, orang kecil, tetapi sesudah dia meninggal, pengaruhnya amat sangat dahsyat. Bahkan gereja menempatkan dia sebagai pelindung misi. Injil yang kita dengar juga berbicara tentang anak kecil. Yesus menyoroti anak kecil sebagai sebuah teladan keselamatan. Pertanyaannya, apa istimewanya menjadi seorang anak kecil? Anak kecil dalam dunia Yahudi pada zaman Yesus, bahkan juga pada zaman ini, anak kecil itu tidak punya hak hukum. Karena itu, dia tidak mempunyai posisi istimewa. Dan karena tidak punya posisi istimewa, dia amat sangat bergantung kepada orang-orang besar. Sangat bergantung kepada orang tuanya. Anak menerima segala pemberian, segala anugerah dari orang tuanya. Nah, bagi Santa Teresia yang kita rayakan pestanya hari ini, Teresia dari kanak-kanak Yesus, menjadi kecil berarti mengakui bahwa kita bukanlah apa-apa. Hanya mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan. Dan itu persis sikap batin yang dimiliki oleh setiap orang beriman. Sikap batin apa? Berserah. Dan itu sikap seorang anak kecil. Terserah orang tua mau apakan saya. Dan sikap berserah ini yang ditekankan oleh Yesus dalam Injil dan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Umat sekalian terkasih, hari ini 1 Oktober semua orang Katolik di seluruh dunia memulai kegiatan doa Rosario. Dengan doa Rosario, pastor mau garis bawahi, orang Katolik mencontohi Bunda Maria yang berserah kepada Allah Bapa. Mujizat-mujizat Rosario sudah menunjukkan kepada kita bahwa yang kecil, yang sedikit, yang tidak diperhitungkan, berkat doa Rosario, mereka menjadi besar. Mari kita ambil 3 contoh. Contoh yang pertama, sejarah mengapa kita berdoa Rosario. Semua sudah tahu cerita itu. Pastor tidak usah ulangi lagi. Tentang perang Lepanto. Perang yang menentukan apakah daratan Eropa masih Katolik atau jatuh ke tangan kelompok sebelah. Dari perhitungan militer
kapal-kapal jauh lebih banyak musuh. Dari perhitungan senjata jauh lebih lengkap musuh memilikinya. Sementara pasukan Kristen, orang Katolik ini, selain kapalnya sedikit, juga persenjataannya kurang. Apa yang terjadi? Mari kita dengar cerita perang Lepanto. Mereka berkata, kita ini sedikit. Tidak berarti dibandingkan dengan kelompok musuh, pasukan Turki. Jadi mari kita berdoa rosario. Ayo pasukan semua naik di kapal, tangan dibedil, rosario dikeluarkan, rosario gantung di depan bedil. Dan mari kita bergerak. Mereka bergerak ke medan tempur dengan doa rosario. Sesuatu yang menurut perhitungan manusiawi tidak mungkin mereka menang. Tapi apa yang terjadi? Kapal musuh sudah dekat, mereka juga semakin mendekat. Kapal layar bukan kapal mesin. Dan apa yang terjadi? Angin berbalik arah. Layar terbalik, maka pasukan Katolik ini maju dengan gampang, langsung menduduki kapal musuh, komandannya dipotong, kepalanya diangkat untuk dipertunjukkan bahwa komandanmu sudah kami pancung lehernya, dan lawan menyerah. Daratan Eropa dan kota Roma terselamatkan dari serangan pasukan Turki. Rosario. Pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan raksasa. Sekali lagi rosario. Cerita pertama. Cerita kedua. Perang Dunia Kedua. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Pasukan Amerika sudah tidak berdaya, maka satu-satunya jalan adalah menurunkan bom atom. Supaya Jepang bisa menyerah. Apa yang terjadi? Bom atom itu turun di kota Nagasaki, seluruh bangunan rata, seluruh manusia mati. Yang tertinggal ada satu bangunan gereja. Satu pastoran. Di dalam pastoran itu ada 4 orang pastor Yesuit. Mereka selamat. Tidak meninggal, juga tidak kena radiasi. Sementara makhluk lain, manusia dan binatang, bahkan gedung-gedung rata dengan tanah. Di depan gedung PBB. Dalam sidang bagian kesehatan, salah satu dari 4 orang pastor itu bersaksi. Kami setiap hari punya kebiasaan berdoa rosario, mengikuti pesan Bunda Maria di Fatima, bahwa barang siapa dengan tekun berdoa rosario, maka dia akan selamat dari bahaya. Banyak orang Jepang yang masih hidup terkena radiasi dan kemudian mati sebulan kemudian, mati 1 tahun kemudian. 4 pastor Jerman ini, orang Yesuit, tidak sampai terkena radiasi. Apalagi mati, tidak. Lihat kekecilan kelompok kecil bisa selamat karena rosario.
Terakhir, contoh ketiga, mujizat rosario. Bagi yang mengikuti misa paus, pasti punya cerita itu. Kami yang tidak ikut hanya mengikuti lewat siaran televisi. Yang kami saksikan di televisi adalah situasi panas, matahari terik, berubah menjadi mendung dan mau hujan. Dan panitia menghubungi uskup Jakarta, Bapak Uskup, ini mau hujan, paus mau datang memasuki GBK, dan ini hujan. Dan Bapak Uskup dengan singkat berkata, katakan kepada seluruh umat berdoa rosario 10 kali Salam Maria. Para pastor, para romo yang sudah duduk itu sudah memakai mantel plastik warna putih. Kami menyaksikan di televisi. Mereka sudah siap dan doa rosario diangkat 10 kali Salam Maria. Dan apa yang terjadi? Hujan berhenti. Dan perayaan Ekaristi bersama Paus berjalan dengan lancar dan aman. Dari 3 cerita ini, di awal bulan Rosario ini, pastor mau mengatakan, selama 1 bulan ini, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, kombas-kombas, jangan jemu berdoa rosario. Karena mujizat rosario itu amat sangat dahsyat. Dan sudah terbukti bahwa kelompok kecil orang Katolik yang hanya sekitar 80-an ribu dengan 10 juta penduduk Jakarta, bahkan seluruh penduduk Indonesia menyaksikan itu. Kelompok kecil yang berdoa rosario itu menyelamatkan acara di GBK. Kelompok kecil 4 pastor dengan doa rosario, mereka selamat dari malapetaka dahsyat bom atom. Pasukan kecil yang tidak berarti melawan pasukan raksasa Irak, mereka bisa memenangkan pertempuran karena rosario. Jadi, marilah kita bersama Mama Maria. Selama 1 bulan ini kita tekun berdoa rosario. Dan ini pesan dari Bunda Maria dari kota Fatima. Berdoalah rosario dan kamu akan selamat. Kita percaya kata-kata Bunda Maria. Karena banyak orang yang percaya sudah membuktikan bahwa doa rosario itu luar biasa. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita, umat Katolik yang tekun berdoa rosario untuk keselamatan dunia ini. Amin. Amin.